Bab 65. Siapakah Raymond? Para anak buah Damian dan Alvano kini mereka sudah sampai di kota A. Mereka sekarang lagi menuju ke markas Kirana. Anak buah Alvano tetap mengikuti mereka sampai pria itu sampai di markas. Itu semua atas perintah Alvano. Setelah pria itu masuk markas barulah anak buah Alvano pergi dan kembali ke markas Alvano. "Siapa kalian? Kenapa kalian membawaku?" tanya pria itu bernama Raymond. "Kau diam saja, jangan banyak tanya," ucap Jack. "Kau tak bisa membawaku seperti ini, lepaskan aku," ucap Raymond. "Kau takkan pernah dilepaskan, jadi diam," bentak Jack pada Raymond. Raymond memperhatikan jalanan. "Bukankah ini kota A? Kenapa aku dibawa ke kota ini? Siapa yang menyuruh mereka?" Raymond bertanya-tanya dalam hati. 1 jam kemudian, mereka sampai di markas dan memasukkan Raymond dalam sel. "Apa pria itu sudah berada di dalam?" tanya Damian yang baru saja datang dan melihat anak buahnya sudah tiba di markas. "Sudah, bos," jawab salah satu dari mereka. "Bagus, kalian akan mendapatkan bonus," ucap Damian. "Dan untuk kalian, mintalah bonus pada bos kalian," ucap Damian pada anak buah Alvano. Jack dan yang lain hanya mengangguk. "Berikan pria itu makanan dan minum, obati juga lukanya agar dia sehat sampai masuk penjara," ucap Damian pada anak buahnya. Anak buahnya mengangguk. "Kalau begitu kami permisi," ucap Jack pamit. Damian hanya mengangguk. Jack dan yang lainnya keluar dari markas dan menuju kembali ke markas Alvano. Kirana sedang bersiap untuk ke markas. Sebelumnya Damian mengabarinya jika pria itu sudah berada di markas. Kirana keluar dari kamar. Kakek dan nenek Kirana sedang duduk di sofa dan melihat Kirana yang berganti baju. "Mau kemana nak?" tanya kakek David. "Mau ke markas kek. Damian mengabariku jika pria itu sudah berada di markas," jawab Kirana. "Kamu hati-hati sayang, bawa 2 pengawal untuk menemanimu ke markas," ucap nenek Melanie. "Iya, nenek tenang saja ya," jawab Kirana. Kirana memeluk kakek dan neneknya kemudian keluar dari apartemen. "Kalian ikut denganku 2 orang," ucap Kirana tegas. "Baik miss," jawab mereka. Kirana berjalan memasuki lift dan diikuti 2 orang pengawal. 1 jam kemudian, kini Kirana sudah sampai di markas. Kirana dengan pelan-pelan berjalan membawa perutnya yang besar. "Ya Gusti. Kirana kamu datang," ucap Bibi Sum yang melihat Kirana memasuki markas utama dengan perut yang besar. "Iya Bi, apa Bibi sehat?" tanya Kirana. "Bibi sehat. Ayo kamu duduk dulu," ucap Bibi Sum sambil membantu Kirana duduk di sofa. "Mau minum apa? Bibi akan buatkan," tanya Bibi Sum menawarkan minum. "Aku mau es mangga, ada tidak Bi?" tanya Kirana. "Mangga ada di kulkas." "Tunggu dulu Bibi akan buatkan," ucap Bibi Sum dan pergi ke dapur membuat apa yang Kirana mau. "Kirana kau sudah datang," ucap Damian, tiba-tiba datang. Pria itu di mana?" tanya Kirana. "Di dalam sel," jawab Damian singkat. "Jangan lupa berikan bonus pada mereka yang sudah mencari pria itu," ucap Kirana. "Ya aku akan memberikan bonus pada mereka," jawab Damian. Dari arah dapur Bibi Sum datang membawa es mangga. "Wah enak sepertinya, aku juga mau," ucap Damian. "Hei ini punyaku, sana bikin sendiri di dapur," ucap Kirana langsung mengambil es mangga itu di meja saat Bibi Sum meletakkannya di meja. "Dasar pelit," ucap Damian. Kirana buang muka dan menikmati es mangga itu. Bibi Sum tersenyum melihat mereka. "Apa mau dibuatkan juga nak, Damian?" tanya Bibi Sum. "Boleh Bi, tapi cepat ya," ucap Damian yang sudah tidak sabar.
Bibi Sum terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Damian melihat Kirana makan es mangga itu dengan lahap. Pelan-pelan, tidak ada yang akan mengambil punyamu, ucap Damian. Kirana hanya cuek saja menikmati es mangga itu. Dia tidak menggubris ucapan Damian. Dan akhirnya setelah menunggu 15 menit, Bibi Sum datang membawa es mangga buat Damian. Damian langsung menikmatinya. Sedangkan punyanya Kirana sudah habis. Bibi ke dapur dulu ya, ucap Bibi Sum. Kirana dan Damian menganggukkan kepalanya saja. Setelah 10 menit, Kirana melihat ke Damian. Sudah habis kan? Ayo ke ruang tahanan, ucap Kirana. Sebentar, es mangganya belum turun semua ke perut. Ucap Damian yang memegang perutnya sambil menyenderkan punggungnya ke sandaran kursi. Kirana melemparkan batal sofa ke Damian. Astaga wakakakak tega banget. Ucap Damian yang kaget dilempateli bantal sofa. Ayo cepat. Ucap Kirana lalu berdiri. Ya, galak amat. Ejek Damian dan berdiri dari duduknya juga. Kirana dan Damian berjalan bersama ke ruang tahanan. Setelah sampai di depan pintu semua penjaga menunduk melihat Kirana datang. Miss, sapa mereka sambil menunduk. Buka pintunya, ucap Kirana. Mereka membukakan pintu. Kirana dan Damian masuk ke dalam. Kirana melihat pria dalam sel sedang duduk di lantai. Kirana mendekat. Raymond yang sadar ada orang yang datang langsung berdiri. Hei lepaskan aku, teriak Raymond. Kirana tertawa. Apa kau masih mengingat Farhan dan Monique? Tanya Kirana. Kenapa kau bertanya padaku? Apa kau suruhan mereka? Mana mereka? Ucap Raymond. Jadi kau yang disuruh Farhan dan Monique mensabotase mobil itu. Ucap Kirana dingin. Hahaha Raymond tertawa. Kenapa kau bertanya padaku? Mobil itu memang aku yang mensabotasenya atas suruhan mereka. Kenapa mereka menangkapku? Panggil mereka. Teriak Raymond. Aku adalah anaknya yang punya mobil kau sabotase, ucap Kirana dingin. Terus apa maumu? Itu sudah lama sekali, ucap Raymond. Kau harus bertanggung jawab, dan kau akan aku masukkan penjara. Dengan mereka, ucap Kirana dingin. Sialan kau, teriak Raymond. Hei aku hanya disuruh oleh mereka. Teriak Raymond lagi. Kirana keluar dari ruangan sel itu. Jaga dia, jangan sampai kalian lengah, ucap Damian tajam pada para penjaga. Baik bos, jawab mereka bersamaan. Kemudian Damian keluar menyusul Kirana. Apa rencana selanjutmu Kirana? Tanya Damian. Aku menunggu kabar dari mereka. Jawab Kirana. Ulang tahun perusahaan Dedi tidak lama lagi. Ucap Kirana. Apa kau akan melakukan rencana di hari itu? Tanya Damian. Mungkin, jawab Kirana. Mereka pasti buat pesta ulang tahun perusahaan. Tidak mungkin mereka tidak merayakannya, ucap Damian. Itu yang aku tunggu, ucap Kirana. Aku mau balik. Jangan sampai pria itu lari, ucap Kirana. Mana bisa dia lari dari sini? Ucap Damian. Kirana berjalan meninggalkan Damian. Kirana menuju keluar pintu utama markas. Balik ke apartemen, ucal Kirana pada anak buahnya. Baik miss, jawab mereka. Mobil mereka keluar dari gerbang markas. Sepanjang jalan Kirana memikirkan rencana selanjutnya yang akan ia lakukan. Saat mobil memasuki kota dan melewati supermarket mata Kirana menangkap sepasang pria dan wanita sedang mengobrol sambil jalan dan tangan wanita itu memang lengan Alvano. Sepertinya mereka baru saja keluar dari supermarket. Pria itu adalah Alvano. Hati Kirana tiba-tiba sesak. Tapi ia berusaha tenang dan sambil mengelus perutnya. Ternyata kamu sudah mempunyai penggantiku, ucap Kirana dalam hati. Anak momi sayang, kalian jangan khawatir ya, biarpun tidak punya Dedi.
Momi akan menjaga dan merawat kalian dengan penuh kasih sayang. Kalian hanya punya Momi sayang. Kirana mengelus perutnya. Biarpun hatinya merasa sesak tapi Kirana adalah wanita tangguh dan tidak akan membuat dirinya lemah saat melihat pemandangan tadi. Sungguh Kirana sudah ikhlas.